Halo YouTube, ketemu lagi dengan Yutanyu di sini. Dan hari ini saya akan coba untuk bukan unboxing ya, karena ini sudah saya buka. Sedikit mereview ini solar panel mono 20 watt peak yang saya beli karena saya rencananya ingin membuat proyek pembangkit listrik tenaga surya, atau lebih tepatnya power bank matahari ya, karena ini masih skala mini. Ya, bentuknya seperti ini. Saya yakin sudah banyak di YouTube atau di internet informasi tentang panel surya ini. Tetapi sebagai awal dari proyek saya ingin sedikit mereview panel surya 20 watt peak yang saya beli beberapa hari yang lalu. Panel surya sel ini saya beli dengan harga 294 COD, itu sudah termasuk ongkos kirim. Kenapa saya beli yang 20 watt peak? Karena ini adalah awal, dan yang kedua adalah harga ya. Jadi dengan harga seperti yang saya sebutkan tadi, saya kira itu merupakan harga yang terjangkau untuk memulai proyek pembangkit listrik tenaga surya atau power bank matahari. Nah, ukurannya ada di boxnya, ya, size-nya seperti ini, 522 mili kali 362 mili, tebalnya 19 mili, atau ini berapa? 52 cm, lebarnya 36 cm, tebalnya 1,9 cm. Buatan Cina, mereknya Instron. Ini tipenya mono ya. Tandanya tipe mono adalah pada ujungnya sini ada coakan-coakan ya, jadi tidak segi empat, tidak persis segi empat, itu mono. Kemudian warnanya juga agak gelap, lebih hitam. Kalau yang poli itu kebiru-biruan. Apa bedanya? Salah satunya adalah bahwa menurut teori bahwa yang mono ini lebih mudah menyerap cahaya, sehingga ketika intensitas cahaya tidak terlalu tinggi, maka yang monokristalin ini dapat menyerap cahaya lebih baik dibandingkan dengan poli. Tetapi untuk harga ini lebih mahal dibandingkan dengan yang poli. Nah, untuk spesifikasi kita nanti akan masuk pada perhitungan. Oke, sekarang kita masuk pada perhitungan. Untuk perhitungan kali ini saya akan membuatkan perhitungan sederhana ya, karena yang saya tahu baru yang sederhana saja. Nah, sebenarnya untuk mengawali proyek listrik matahari atau PLTS atau power bank matahari itu tidak ada acuan atau peraturan harus dari mana memulainya. Bisa saja dari jumlah beban yang ada di rumah, bisa saja dari aki, misalnya kita memiliki aki bekas yang ada di rumah, bisa saja dari panel surya. Nah, saya memulainya ini dari panel surya, yaitu saya membeli satu buah panel surya 20 watt peak. Nah, panel surya 20 watt peak ini berasal dari spesifikasi sebenarnya. Kenapa ada angka 20 di sini? Jadi di spesifikasi itu ada angka yang menunjukkan voltase maksimum atau VMP, kemudian juga arus maksimum IMP. Nah, kalau kita lihat pada data sheetnya, oke, kita lihat dulu data sheetnya. Menunjukkan angka tegangannya adalah 18,45 volt.
Sedangkan arusnya pada datasheet menunjukkan angka 1,08 ampere. Nah, kalau kita kalikan, ini hasilnya adalah 19,9 watt peak. Nah, jadi sebenarnya angka inilah yang digunakan untuk memberi label 20 watt peak. Ini kita bulatkan ya menjadi 20 watt peak. Nah, kemudian dari panel surya 20 watt peak ini bisa kita ketahui watt jamnya atau watt hournya atau dayanya dengan cara mengalihkan charging efektif matahari dengan dayanya ini tadi ya. Oke. Misalnya seperti ini ya. Dalam satu hari itu matahari bersinar misalnya mulai jam 6 pagi hingga jam 6 sore misalnya. Matahari tidak akan bersinar maksimal selama 12 jam. Dalam 12 jam itu, matahari mungkin akan bersinar secara efektif 3 jam mungkin, 4 jam atau 5 jam tergantung dari faktor-faktor cuaca ya. Nah, jadi ada istilah charging efektif. Nah, bisa misalnya hari pertama ya, misalnya hari pertama cerah ya 5 jam. Kemudian hari kedua 4 jam. Misalnya hari ketiga naik lagi sedikit 4,5 jam misalnya. Nah, jadi kalau di rata-rata ini sekitar 4,5 jam misalnya ya, seperti itu. Nah, berarti inilah cahaya yang efektif untuk mencharge, untuk menyinari panel surya ini. Nah, maka daya panel surya 20 watt peak ini bisa kita cari dengan cara mengalihkan ya, daya panel sama dengan ini 20 ya. 20 watt peak ini kita kalikan dengan charging efektif 4,5. Nah, seperti ini, maka hasilnya 90 watt jam. Nah, inilah yang bisa dikeluarkan oleh panel surya 20 watt peak dengan charging efektif 45. Jika charging efektifnya 5 jam, ini berarti dayanya akan semakin besar. Begitu juga kalau hanya 3 jam, ini juga akan semakin kecil. Sekarang dengan 90 watt jam ini bisa untuk saya ulangi, dengan 90 watt jam ini bisa untuk menyalakan beban apa saja. Misalnya ya, misalnya menyalakan lampu 90 watt, berarti sanggup menyala selama 1 jam. Kalau lampunya 45 watt, berarti sanggup menyala 2 jam. Kalau lampunya 9 watt saja, maka mampu menyala selama 10 jam. Jadi ini kita otak-atik aja. Jadi beban apa yang akan kita pakai sesuai dengan keperluan kita. Selama itu di bawah 90 watt jam, jangan melebihi, seperti itu ya. Nah, misalnya untuk saya sendiri, saya ingin menyalakan misalnya ya lampu teras. Lampu teras itu yang 3 watt saja. 1 kali ya. Jadi 1 kali 3 watt dikali nyalanya mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Berarti 12 jam. Nah, jadi 36 watt misalnya. Kemudian lampu dalam ruangan. Lampu ruang ini misalnya lampu ruang tengah, lampu kamar tidur, lampu WC ya, misalnya 3 ya. Saya tidak memerlukan watt tinggi, saya perlu watt rendah saja yang penting tahan lama. Misalnya akan saya nyalakan mulai tidur jam 9 ya. Oke, tidur jam 9, di jam 9 itu sudah saya ganti ke DC. Jadi 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 jam. Oke, 9 jam. Maka daya yang dikeluarkan sekitar
3 kali 4,5 kali 9, 40 ya, sekitar 40,5 watt. Nah, maka total beban kita tambahkan aja menjadi 76,5 watt, atau kita bulatkan 80 watt seperti itu. Nah, jadi mampu dibebani dengan beban 80 watt untuk panel 20 watt. Ini hanya perhitungan ya, untuk faktanya bisa saja berubah karena tergantung dari charging efektif, tergantung dari kualitas panel suryanya dan sebagainya. Nah, kalau sudah demikian, yang kita perlukan berikutnya adalah aki atau acu ya. Pemilihan aki bisa berdasarkan pada keadaan kita. Misalnya saya sudah mempunyai aki motor, misalnya aki motor sudah punya ya, aki motor bekas misalnya 12 volt 5 ampere, saya sudah punya ini. Maka kita coba ini kita gunakan, sanggup apa tidak, kita hitung. Cara menghitungnya, jadi jumlah aki yang kita perlukan, aki ini, nah kita kalikan 12 kali 5, 60 watt. Nah, jadi beban dibagi ini kapasitas aki ya, atau daya aki. Nah, bebannya tadi 80. Nah, 80 watt dibagi dengan ini 60 watt. Nah, maka hasilnya 1,3 ya. Iya. 1,3 aki. Nah, nanti maka kita bulatkan saja 2 aki. Nah, berarti kita perlu 2 aki dengan tipe 12 volt 5 ampere, atau kita bisa menggunakan 1 aki saja tapi tipenya 12 volt 10 ampere. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita belum memiliki aki sama sekali di rumah, lebih bagus beli yang sudah besar ampernya. Tapi kalau kebetulan sudah ada aki di rumah seperti ini, maka tinggal beli lagi 1 aki 12 volt 5 ampere. Setelah kita membahas panel suryanya, kemudian juga kita sudah bahas tentang aki, yaitu kita bisa 2 pilihan, menggunakan 2 aki yang 12 volt 5 ampere atau 1 aki 12 volt 10 ampere, atau aki yang lain juga bisa. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas adalah solar charge controller. Nah, tapi sebelum kita bahas charge controller, silahkan yang belum subscribe bisa di subscribe dulu, atau di like, atau barangkali ada yang ingin berkomentar, silahkan tulis komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini saya gambarkan, anggap ini sebuah panel surya seperti ini. Ini panel ya, kemudian ini ada aki ya, gambarkan aki seperti ini, plus positif. Nah, sebenarnya panel surya kalau kita sambung langsung ke aki itu bisa. Kenapa bisa? Karena di sini sudah menghasilkan listrik DC plus minus, ini juga plus minus bisa. Pada beberapa kasus untuk panel surya yang kecil ini bisa langsung. Nah, masalahnya adalah panel surya 20 WP ini bisa mengeluarkan hingga 18 volt lebih. Sedangkan aki kemampuannya adalah 14 volt atau ada juga 14,4. Nah, apabila ini langsung, maka berpotensi untuk gosong ya, atau mendidih ya. Jadi air akinya bisa mendidih dan cepat rusak. Nah, untuk itu perlu alat yang namanya adalah solar charge controller, atau kita singkat SCC. Nah, SCC seperti ini. Anggaplah ini gambarnya ya. Nah, jadi dari sini panel surya kita masuk SCC, dari SCC
baru kita sambung ke aki, seperti itu. Nah, jadi fungsinya SCC ini adalah salah satunya adalah menahan ya tegangan dari panel surya yang tinggi tadi, diubah dulu menjadi tegangan yang sesuai dengan kemampuan aki, barulah disalurkan ke aki sehingga bisa mengecas dengan baik. Nah, untuk SCC sendiri ini ada, yang saya tahu ada dua tipe, ada tipe PWM dan tipe MPPT. Kalau dari review teman-teman di YouTube atau di internet, yang memiliki keunggulan lebih adalah yang ini, MPPT. Sedangkan PWM ini keunggulannya murah ya, ini murah ini. Ya, sedangkan keunggulannya dari MPPT ini contohnya seperti ini. Misalnya dari panel ya. Misalnya 18 volt, misalnya 1,0 ampere. Nah, kemudian setelah masuk MPPT ini bisa menjadi 14,42 ampere. Nah, apa perbedaannya? Adalah ampere di sini. Sedangkan dari PWM ini 18 volt dari panel misalnya sama ya 1 ampere masuk menjadi 14,4 ampernya tetap. Nah, berarti ada berapa di sini? Ada sekitar 3,6 volt yang terbuang. Nah, sedangkan pada MPPT yang 3,6 volt tadi diubah menjadi ampere lebih tinggi, dari 1 ampere menjadi 2 ampere. Nah, itu salah satu kelebihan yang saya tahu. Nah, mungkin teman-teman bisa cari informasi di YouTube atau di internet kelebihan yang lainnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk melihat berapa ampere dari SCC yang diperlukan, kita melihat pada spesifikasi panel, yaitu pada bagian short circuit controller. Current. Maaf. Jadi ingat controller. Short circuit current atau disingkat ISC. Nah, sekarang pada panel 20 watt ini, kita lihat datasheetnya, spesifikasinya kita lihat dulu. Ya, ternyata ISC-nya hanya 1,17 ampere. Nah, sangat kecil. Nah, berarti ini memerlukan SCC dengan ampere yang cukup kecil. Di pasaran ada yang paling kecil 10 ampere. Nah, kita bisa gunakan ini. Nah, kenapa bisa gunakan ini? Karena caranya ya, jumlah arus sama dengan jumlah panel dikali dengan ISC. Jumlah panelnya 1 ya. ISC-nya 1,17. Nah, berarti diperlukan hanya 1,17 ampere. Nah, tapi meskipun 10 ampere itu sudah bisa, kalau kita memiliki planning ke depan ingin menambah jumlah panel surya, mungkin lebih baik kita gunakan yang lebih tinggi, misalnya 30 ampere atau yang lebih tinggi lagi. Nah, oke. Jadi untuk hari ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di lanjutannya video akan datang atau di hashtag kedua. Kita akan bahas tentang pemasangannya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini, yang sudah subscribe, yang sudah like. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa.